implementasi dari diklat dasar. Nah, kalau yang siang ini bersama dengan saya akan lebih kepada aplikasi dari keterampilan mentoring teman-teman. Jadi yang akan kita fokuskan adalah keterampilan teman-teman, bukan keterampilan para guru. Dan keterampilan yang akan kita fokuskan adalah keterampilan mentoring, seperti yang kita sudah pelajari di training kemarin. Jadi bagaimana memberikan pertanyaan terbuka kepada menti, bagaimana memfasilitasi percakapan supaya kita tidak cepat-cepat memberi solusi, tetapi lebih bersifat memberdayakan, bagaimana percakapannya itu mengikuti tahapan grow ketika berbicara dengan menti. Hal-hal seperti itulah yang akan kita coba fokuskan. Nah, kita bagi menjadi 2 agenda. Biasanya sesi ini selalu dibagi menjadi 2 agenda. Agenda pertama adalah tanya jawab. Jadi teman-teman bisa menyampaikan berbagai pertanyaan yang ada kalau memang ada. Dan kita coba untuk meresponi supaya apa-apa yang muncul ketika teman-teman praktek itu bisa terbantu dan teman-teman nggak bingung. Dan setelah itu sudah, kita akan masuk kepada sesi latihan dengan cara simulasi. Nanti akan ada relawan, 1 orang sebagai mentor, 1 orang sebagai menti, dan melakukan percakapan sekitar 15 menit, dan setelah itu nanti kita akan diskusikan percakapannya. Dan teman-teman yang sedang tidak menjadi relawan, diharapkan untuk bisa mengamati. Karena nanti teman-teman yang tidak menjadi relawan akan diminta untuk memberikan pengamatannya. Dan untuk ini diperlukan juga relawan untuk memberikan pengamatan. Karena ini adalah acara bukan dari saya untuk teman-teman, tetapi ini adalah acara dari teman-teman untuk teman-teman. Saya hanya memfasilitasi saja. Jadi kalau untuk membuat acara ini bisa berjalan dengan lancar dan berhasil, sangat membutuhkan partisipasi aktif dari teman-teman semua. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan di awal pendahuluan ini tentang apa yang akan kita jalani. Dan kita akan mulai ya, teman-teman, dengan agenda yang pertama, yaitu tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi pertanyaan ya. Karena bukan berarti tidak boleh sharing, tapi tempatnya kalau sharing itu di yang tadi, di pagi hari. Ya. Kalau yang sekarang benar-benar fokus kepada keterampilan. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya. Coba. Sudah. Ya. Teman-teman silahkan. Teman-teman mentor, barangkali ada yang sudah siap mau bertanya, mumpung ada Ibu Ellen. Bu Ika mau tanya? Monggo, Bu Ika, barangkali mau ada pertanyaan kemarin dalam mentoring, apa saja yang sudah terbersit yang mau ditanyakan, yang mumpung ini ada Ibu Ellen yang telah membersamai kita pada hari ini. Halo teman-teman, semangat ya. Ini mana suaranya ini, kok nggak ada suaranya. Ayo, siapa? Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Pertanyaan tidak tidak ada salah, tidak ada yang benar salahnya. Monggo. Kesempatan loh kemarin apa yang kita lakukan mentoring selama beberapa hari, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kalau memang tidak ada, nggak apa-apa. Tidak harus diada-adakan juga. Oh gitu ya Bu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi kita akan masuk pada agenda kedua ya, yaitu simulasi. Dan silahkan saya serahkan ke panitia untuk bisa mendapatkan 2 orang relawan ya, 1 sebagai mentor, 1 sebagai menti. Ya, terima kasih Bu Ellen. Jadi monggo, ini siapa relawan? Dari mana yuk? Kita akan mengadakan latihan atau simulasi. Mungkin yang bisa nobar ini ya, nobar ya di Margadana itu mungkin barangkali satu tempat, jadi mungkin lebih mudah. Atau bagaimana Bu Ellen, bisa terpisah satu-satu atau yang nobar?
Sama aja Ya, sih, sebentar sama yang aja penting ya. ada. Ada ya. Monggo. Ditunjuk ya. Kita tunjuk ya. Kalau nggak ada yang mau, kita tunjuk loh. Ya Mbak Ika nih, Mbak Ika tadi belum suara. Tadi Mbak Mona, Mbak Tanti sudah, Pak Marni juga sudah. Ya Mbak Ika, Mbak Ika mau jadi mentor atau mau apa ya? Ini kan si menti dengan mentor ya. Silahkan. Mbak Ika mau menunjuk siapa mentinya, pura-pura jadi menti. Siapa ya? Siap nggih? Tunjuk saja Bulani. Ditunjuk saja. Siapa ya? Sama Bu Harma, ini enaknya Bu Harma. Dari Bu Yanti. Oh, Bu Royati. Bu Royati lagi. Tadi sudah, Bu Royati sudah tadi. Bu Yanti ada enggak? Oh ya, Bu Siti. Mudrikatul, Mbak Oka dengan Mbak Ika ya. Monggo, silahkan. Ini ada waktu 15 menit. Saya jadi apa Bulani? Bagaimana Bulani? Jenengan mentor, nanti mentinya Mbak Oka. Oh, begitu. Saya terdengar suaranya Bulani. Nggak dengar? Terdengar Bu Ika. Oh, ya, terdengar. Ya. Jadi yang jadi menti siapa ya? Mentinya Bu Mudrikatul. Mbak Oka ada ya, Mbak Oka? Siap, Mbak Oka? Apakah ada yang bersangkutan? Ada, Bu. Udah dengan Mbak Bu Lani suaranya sepertinya tidak terdengar. Ada, Bu? Sudah ada? Oh iya. Ini sudah. Oh iya. Mbak Ika sebagai mentor, Mbak Mona yang mentinya. Mbak Monggo. Bu Indri. Bu Mona. Ya. Oke. Bu Mona, apakah bisa melakukan? Bisa? Siap, Mbak. Ya. Oke. Jadi Bu Ika sebagai mentor, Bu Mona sebagai menti ya. Percakapannya sekitar 15 menit. Dan saya akan tutup kamera saya selama percakapan supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang simulasi. Nanti kalau sudah selesai simulasinya, saya akan nyalakan lagi kamera saya. Silahkan. Mohon maaf, Bu Ellen, misalkan sebelum 15 menit itu sudah gimana? Sudah hilang konsentrasi bagaimana? Ya nggak apa-apa, sebisanya saja, it's okay. Oke. Terima kasih, Bu Ika. Silahkan, Mbak Ika. Assalamualaikum, Bu Mona. Waalaikumsalam, Bu Ika. Selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mona? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu Ika. Oke. Terkait kegiatan tadi, kira-kira apa kendala ya kegiatan pembelajaran tadi, kendala apa yang selama ini menjadi kesulitan dari Bu Mona itu sendiri? Kalau di saya itu sebenarnya ada banyak kendala ya, Bu Ika. Salah satunya saya punya anak. Itu gimana ya, dia kan anak kembar. Nah, kebetulan aktif kayak gitu ya. Terus kalau semua saya lagi menyiapkan kegiatan pembelajaran, nanti dianya ikut-ikutan. Nanti umpama kan kita udah pakai lospat ya, kebetulan ya. Nah, nanti lospatnya itu kadang nanti diambil terus dibuang kayak gitu, dibuat mainan, diumpetin.
nanti kan saya harus nyari lagi kayak gitu. Jadi ini kadang waktunya itu terbuangnya di situ Bu Ika. Nanti kadang ya jengkel ya marah juga ya. Cuma kan untuk apa anak-anak gimana ya caranya kasih tahu ke mereka. Ini kok susah sekali sih ya kamu ya. Ini Bunda udah nyiapin loh padahal kok dibuang. Akhirnya kan Bunda nyiapin lagi, waktunya kan terbuang. Kasihan kan teman-teman yang lainnya. Kayak gitu Bu Ika. Terus apa yang ingin Bu Mona ubah terkait situasi tersebut? Ya, saya pengennya anak itu tuh bisa ngerti gitu loh. Kamu kalau ini nurut duduk anteng, terus kamu ikuti, jadinya kan enak pembelajarannya kan bisa tercapai semua 4 kegiatan kayak gitu. Pengennya anak nurut nggih. Kenapa Wika? Jadi pengennya anak nurut mengikuti kegiatan panjenengan. Ya pengennya si anak nurut. Cuma kan kalau sekarang kan nggak bisa begitu ya Bu Ika. Ya paling tidak dia itu ngerti nurut sedikit kayak gitulah. Oke. Terus yang sudah dilakukan apa saja? Kalau yang sudah saya lakukan, ya gini, kalau dari mamahnya itu kan bilang gini, Bu, kalau ini anak kan takutnya kan sama papahnya. Kalau dia nggak mau ikuti kegiatan, nanti bilang aja sama saya, Bu. Nanti saya laporin ke papahnya. Kadang kalau saya sudah apa ya, udah kesel kayak gitu yang nanti maksudnya anak 2 itu susah banget. Saya akhirnya bilang gini, kamu kalau nggak menurut nanti Bu Indri bilangin loh sama mamahnya loh, biar mamahnya telepon sama papahnya loh. Nanti nggak dikasih bintang loh, kayak gitu. Padahal kan itu nggak boleh ya Bunda ya. Itu Itu satu ancaman ya. Cuma akhirnya kalau nggak dibilangin kayak gitu, dianya nggak mau. Tapi kalau saya bilang nanti kamu nggak dapet bintang, nanti mama marah-marah loh ke kamu. Ya Bunda, aku ikut kegiatan, aku menurut aku dikasih bintang ya. Ya, kamu duduk di situ. Lalu saya ngomong kayak gitu Bunda. Berarti sudah komunikasi dengan orang tua, nggih. Selain komunikasi dengan orang tua, kira-kira sudah melakukan apa lagi nih, Bu Mona? Selain dengan orang tua, saya juga minta bantuan dengan pendidik yang lain, dengan kepala sekolah juga saya minta bimbingan, minta bantuan untuk anak ini bagaimana ya Bu, gimana ya caranya saya menghandle anak ini, gitu bisa. Lalu sudah melakukan koordinasi dengan pendidik juga. Lalu apa lagi, Bu? Ya, saya juga udah bilang ke anaknya, kalau kamu mau nurut, mau ikuti kegiatan, nanti Bunda kasih bintang. Terus anaknya juga kalau dia bosen, saya kasih kayak permainan yang lain kayak gitu loh. Oke. Ngeblank saya. Aduh. Ini grogi Bunda, udah ya Bunda. Saya langsung ngeblank. Ya segitu dulu bulan ini kurang lebihnya. Maaf Bunda kalau berkenan. Ya. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika dan Bu Mona yang sudah simulasi. Sama-sama Bunda. Oke, mungkin saya akan meminta 3 orang walaupun memang ini belum selesai ya, baru sampai tengah, gitu ya. Tapi kita coba akan diskusikan dari apa yang ada. Jadi silahkan 3 orang bisa menyampaikan pengamatannya dengan format apa satu hal yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor dan apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik lagi oleh mentor. Silahkan. Bu Ellen ya. Teman-teman mau saya tunjuk langsung ya karena tidak ada yang mau raise hand ya, nggak ada. Saya tunjuk Bu Korea. Bu Korea ya dari Kerandon, mentor 1. Kemudian Ibu Ngesti, satunya Ibu
Bentar. Bu Siti Masitoh ya. Ada semua ya teman-teman ya. Sekali lagi Ibu Korea, kemudian Ibu Siti Masitoh, dan satunya Ibu Ngesti untuk bisa memberikan tanggapan ya. Oke, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanggapi, mungkin bagi mentor bisa menanyakan apakah di sekolahnya itu ada tokoh yang bisa sudah mumpuni untuk jadikan panutan dalam menyelesaikan problem anak misalnya. Kemudian bagaimana biasanya tokoh tersebut membagikan ilmunya itu kepada para pendidiknya, mungkin seperti itu diarahkan. Terus selama ini untuk jelas apa enggak ya Bu suara saya? Jelas, jelas Bunda. Iya. Selain itu mungkin bisa ditanyakan lagi yang tadi misalnya selain koordinasi dengan bundanya, bisa dipanjang lagi apalagi kayak gitu, selain memberikan tadi kan kayak malah semacam ancaman ya, kayak semacam untuk bisa mengarahkan anak itu tadi kan yang dilakukan malah mengancam nanti bilangin ke papahnya kayak gitu loh. Mungkin ada langkah-langkah yang apalagi yang selain itu kayak gitu. Mungkin itu dulu dari saya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Ngesti untuk masukannya. Jadi tadi yang bisa ditambahkan dari percakapan tadi untuk menanyakan siapa yang diketahui oleh menti yang sepertinya sudah berhasil untuk menangani situasi serupa. Dan kalau memang ada, apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga kita bisa belajar dari orang tersebut gitu ya kira-kira. Oke. Nah, kalau yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor kira-kira apa tadi menurut Bunda Ngesti? Yang sudah mengarahkan kira-kira setelah ini apalagi yang sudah menggali lah, berusaha untuk menggali, mentornya itu sudah menggali kira-kira apa kendalanya yang selama ini dihadapi ketika KBM kayak gitu. Oke, jadi yang sudah baik mentor sudah berusaha menggali ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih Bunda Ngesti untuk masukannya. Bahkan berikutnya. Bu Masito, siap nggih? Bu Korea dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Bu Korea sepertinya belum terdengar. Ya, saya ingin menanggapi tentang masalah yang tadi kedengaran Bu suaranya Bu. Sudah Bunda sekarang sudah terdengar.
matur nuwun. Untuk yang masalah menti dan mentor, biasanya saya menanyakan apa yang menjadi kendala selama KBM tersebut. Terus kita juga bisa melihat apa yang di KBM tersebut kekurangannya apa. Tapi kan sebagai mentor hanya menanyakan lalu tidak memberi solusi, nggih. Jadi kemarin juga waktu mentoring saya tidak mengarahkan menti, cuman menanyakan kendala apa, terus mereka jawab apa, terus ya intinya menanyakan terus menggali dan menggali, terus kalau misalnya mereka ingin masukan baru saya kasih masukan, tapi intinya permasalahan mereka tuh solusinya di mereka sendiri. Oke, itu yang Bunda lakukan ya. Oke, terima kasih sharingnya. Nah, kalau dari percakapan yang tadi terjadi di dalam Zoom ini, apa yang menurut Bunda Korea sudah baik yang dilakukan oleh mentor, dalam hal ini Bunda Ika, dan apa yang menurut Bunda masih bisa ditingkatkan lagi oleh Bunda Ika? Untuk tanggapan percakapan tadi, sebenarnya saya tadi kurang jelas mendengar percakapan yang antara Bu Ika sama Bu Mona, nggih. Jadi tadi saya cuma dengar samar-samar. Mungkin kurang jelas, Bu. Suaranya kurang jelas tadi. Saya tanya teman-teman, apakah mendengar juga? Katanya kurang jelas juga, Bu. Oke, terima kasih infonya Bunda Korea. Kalau gitu nanti mungkin bisa minta bantuan Bulani untuk memilihkan satu orang lagi ya, karena tadi Bunda Korea sepertinya tidak dapat mengikuti percakapannya. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk yang Bu Siti Masito, yang tadi ya, untuk memberikan tanggapan. Satu lagi. Maaf Bu, kurang jelas Bu tadi. Bu coba diulangi Bu kalau bisa. Bu Siti Masito, silakan. Bu Siti Masito, yang kurang jelas apakah pertanyaannya ataukah yang kurang jelas percakapan antara Bunda Ika dan Bunda Mona tadi? Silakan. Silakan, Bu Siti Masito. Iya, nobar ya. Nobar ya. Yang kurang jelas apanya? Tadi percakapan Mbak Mona dengan Bu Ika maksudnya?
Ada kendala di kami, Bu, masalah sinyalnya, Bu. Percakapannya tadi kurang jelas, Bu. Halo? Apa Bu Vivi? Bu Vivi aja dah. Bu Vivi untuk bisa menang ya. Bu Ika tadi, monggo. Halo Bu Vivi. Siap Bu Vivi? Tadi yang jelas suaranya Jangan saya dulu, Bu Lani. Putus-putus di sini, Bu Lani. Oh gitu ya. Kok kayaknya ini teman-teman yang yang saya tunjuk tadi ternyata yang nobar. Jadi kalau nobar satu bermasalah, tentu saja semua bermasalah. Ya. Kuning? Ulangi aja lagi, Bu. Juga ini ya. Bu Rohyati, monggo Bu Rohyati. Bu Rohyati. Bu, saya bisa mendengarkan bahwa mentor bisa memberikan solusi manakala tadi sang menti punya siswa yang membuang alat bermainnya, sehingga barangkali di kemudian hari mentinya bisa mempunyai siasat dalam arti menghadapi anak didiknya atau pesertanya yang suka bermain APE, manakala ada teman lainnya yang belum mengerjakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah disiapkan oleh menti. Tadi saya dengar mentor menyarankan agar menti bisa mengatur siasat dalam arti agar anak yang suka membuang diarahkan agar suatu hari jangan seperti itu lagi, atau katakanlah diberi reward yang lebih bagus lagi. Jadi anak, oh iya saya kemarin dikasih tahu Bu Guru kalau saya nurut sama Bu Guru, saya mau dikasih reward yang bagus lagi. Jadi saya harus nurut sama Bu Guru lagi dan tidak boleh membuang APE yang telah disiapkan oleh Bu Guru, sehingga teman-teman yang lain bisa bermain APE bersama kita semua, gitu Bu. Yang saya dengar itu seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bunda Royati. Jadi tadi yang saya tangkap, Bunda Royati dalam pandangan Bunda yang bisa ditambahkan adalah memberikan usulan, gitu ya, memberikan usulan kepada menti gimana kalau rewardnya diperbesar, sehingga itu mungkin bisa membuat anak-anak lebih nurut, gitu ya. Ibu. Nah, itu yang bisa ditambahkan. Kalau yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor tadi apa ya, Bun? Tadi sudah mengarahkan, maksudnya manakala bisa memberikan tadi biar anak itu tidak suka membuang apa yang telah disiapkan oleh guru, sehingga semakin hari apa yang telah disiapkan semakin berkurang, gitu loh Bu. Jadi tadi mentornya mengarahkan agar sebisa mungkin sang menti bisa menguasai anak-anak yang ketika diarahkan agak sulit, gitu Bu. Oke, jadi mentor sudah berusaha untuk menti bisa memikirkan hal-hal tersebut, gitu ya kira-kira ya. Gitu Bun. Oke, terima kasih Bunda Royati. Sami. Bahkan mungkin satu orang lagi. Satu lagi. Siapa ini? Berdining sih ya. Udah berdining sih. Ya Bu. Ya, silakan. Untuk menanggapi percakapan antara Bu Ika tadi dengan Bu Mona. Ya, mungkin mentinya sudah berusaha ya membuat anak itu paham bahwa apa itu jangan dibuang-buang seperti itu. Kalau bisa ditaruh tempatnya. Dan mentornya juga sudah bagus untuk memberi
apa ya, biar menti itu tadi memberi reward ya Bu ya, beri motivasi, memberi reward yang lebih besar biar anak lebih senang gitu, kalau melakukan hal yang baik. Gitu. Oke, jadi kalau dari Bunda Wardiningsih sepertinya yang saya tangkap tadi serupa dengan Bunda Royati ya, yang bisa ditambahkan adalah memberikan usulan ke menti untuk memperbesar reward gitu ya kira-kira ya. Oke. Itu yang bisa ditambahkan ya Bun. Kalau yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor tadi apa menurut Bunda Wardiningsih? Sudah apa ya, memberi arahan ke menti biar menti itu apa ya, barangkali rewardnya bisa diganti, jangan itu terus, misalnya biar anak nggak bosen seperti itu. Misalnya bintang-bintang terus kita besoknya ganti, misalnya bentuknya apa, bunga atau bagaimana seperti itu bisa. Dan anak senang. Oke. Jadi itu yang juga yang bisa ditambahkan ya. Dan ngebosen anak. Jadi selain memperbesar reward, membuat rewardnya bervariasi gitu ya. Ya, bisa. Oke. Nah, jadi kalau yang itu kan hal-hal yang bisa ditambahkan ya, Bun. Ya. Kalau hal-hal yang sudah baik yang tadi Bunda amati dari percakapan, kira-kira apa, Bun? Dari sisi keterampilan mentoringnya? Sudah memberi apa ya? Pertanyaan terbuka mungkin pada anak, memberi apa? Biar anak itu senang, memberi apa ya? Kalau dari sisi mentornya Bun, bukan mentinya tapi mentornya. Oh, mentornya. Sisi baiknya memberi motivasi yang baik dengan kata-kata yang baik dan tidak langsung beri solusi ya, biar mentinya juga berpikir gitu, apa yang harus saya lakukan lagi biar anak itu berkesan dengan apa KBM yang saya lakukan seperti itu. Oke, jadi yang sudah baik tadi mentornya tidak langsung memberikan solusi ya, sehingga mentinya bisa berpikir. Oke, terima kasih Bunda Wardiningsih. Ya. Oke, mungkin saya sekarang akan ke Bunda Mona, setelah itu saya akan ke Bunda Ika dengan pertanyaan yang persis sama. Apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor dan apa yang masih bisa ditambahkan lagi atau ditingkatkan lagi. Silahkan Bunda Mona. Kalau menurut saya tadi Bunda Ika sudah mengarahkan saya ya Bunda untuk apa namanya, maksudnya mengarahkan saya biar anak itu tidak seperti itu lagi, tidak membuang mainannya lagi. Gitu. Tapi memang sih belum keseluruhan kan, tadi percakapannya cuma sebentar gitu Bunda. Oke, jadi sudah berusaha untuk menolong menti menemukan jawaban gitulah kira-kira ya. Yeah. Tapi memang belum selesai karena cuma sebentar. Oke, itu yang sudah baik. Kalau yang bisa ditingkatkan lagi apa, Bun? Kalau yang bisa ditingkatkan lagi mungkin mentor memberikan, maksudnya memberikan apa ya, kayak kalau selain biar anak tidak membuang mainannya, mungkin dengan cara apa lagi biar anak itu tidak seperti itu, atau apa ya, saya ngomongnya bingung Bun, itu dulu Bun. Oke, jadi berusaha, kalau yang saya tangkap berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih banyak lagi sehingga menti bisa berpikir kira-kira solusinya apa nih gitu ya. Iya Bun. Oke, terima kasih Bu Mona. Iya, sama-sama Bunda. Kalau dari Bunda Ika sendiri, apa yang Bunda lihat tadi sudah Bunda lakukan dengan baik, dan apa yang ingin Bunda lakukan berbeda lain kali? Kalau dari saya merasa belum baik, Bun. masih harus banyak belajar berkomunikasi lagi, karena sebenarnya saya sendiri juga agak sedikit komunikasinya sama maksudnya sedikit malu-malu gitu, masih belum bisa, tidak gampang akrab, belum bisa membuka pembicaraan juga. Jadi kalau pas pas waktu itu saya mentoring, jadi pas di pertengahan jadi nggak sampai di grow itu sudah ngeblank, lupa gitu. Itu saja.
Oke, jadi yang terjadi ketika dengan menti di lapangan pun memang agak kesulitan gitu ya untuk menerapkan grow-nya, masih ada tantangan lah di situ ya. Makanya di sini juga lebih belajar lagi sama teman-teman yang lainnya. Oke. Terima kasih Bunda Ika. Tapi menurut saya satu hal yang Bunda Ika sudah lakukan dengan baik adalah Bunda Ika punya komitmen untuk mau berkembang ya, dan mau melakukan simulasi, karena kan kalau teman-teman ingat salah satu kompetensi dari 8 kompetensi mentor yang kita bicarakan kan komitmen untuk berkembang ya. Dan itu sudah ditunjukkan. Jadi jempol Bunda Ika. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, kalau yang saya tangkap nih dari apa yang disampaikan. Oke, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu kenapa format mentoring atau pendampingan mentoring ini adalah simulasi, kemudian akan diminta beberapa orang yang mengamati untuk menyampaikan pengamatannya dengan format apa yang sudah baik dan apa yang bisa ditingkatkan. Sebenarnya ini adalah format yang bukan spesial dibuat di dalam program Islam, enggak. Ini adalah format yang sudah standar secara internasional. Dilakukan di negara manapun formatnya akan seperti ini kalau ada pendampingan untuk follow up training mentoring. Kenapa? Karena dengan teman-teman mengamati sambil berpikir, oh ya ini dilakukan dengan baik nih. Oh kayaknya tadi masih bisa ditambah ini, masih bisa ditingkatkan yang ini. Sebenarnya teman-teman sedang mengkondisikan otak masing-masing untuk semakin mempertajam keterampilan mentoringnya sendiri-sendiri. Karena kan ketika teman-teman mengamatinya dengan kacamata keterampilan mentoring. Jadi itu yang menyebabkan kenapa desain dari program pendampingan itu di negara manapun, bukan cuma di program Islam ini aja, di negara manapun secara internasional pasti formatnya akan selalu seperti ini. Ada simulasi, kemudian ada pengamat yang diminta untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh mentor dengan baik dan apa yang masih bisa ditingkatkan lagi. Jadi itu alasannya dan itu akan kita lakukan terus karena memang itu sudah menjadi standar secara internasional untuk kita bisa melakukan penajaman keterampilan mentoring. Nah, kalau ada kendala-kendala, entah kendala sinyal, entah kendala yang lain, semoga ke depan itu bisa dapat tersolusikan ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti percakapannya, karena memang kalau teman-teman tidak bisa mengikuti percakapannya, teman-teman akan sulit mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan, gitu, karena nggak ada yang dipelajari, karena percakapannya nggak dipahami. Jadi mungkin itu penjelasan kenapa kita melakukannya dengan format yang seperti ini. Nah, kemudian hal kedua yang saya tangkap dari sebagian besar teman-teman adalah beberapa menyampaikan bahwa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor adalah sudah mengarahkan. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada prinsip mentoring, tugas mentor itu bukan mengarahkan. Jadi kalau mentor itu sampai mengarahkan, sebenarnya itu adalah hal yang perlu diubah oleh mentor. Kalau dia sampai mengarahkan, karena tugas mentor adalah memberdayakan, bukan mengarahkan. Dan kalau yang saya dengar sih sebenarnya tadi Bunda Ika tidak mengarahkan, karena Bunda Ika banyak bertanya, ya, bertanya pertanyaan terbuka untuk bisa memberdayakan. Jadi kalau mengarahkan itu kan kita kasih usulan. Nah tadi juga saya masih mendengar ada beberapa inputan tentang oh ya mungkin yang bisa ditambahkan adalah usulan. Nah kalau yang ditambahkan adalah usulan itu justru malah tidak disarankan. Karena di dalam mentoring, karena fokus kita adalah memberdayakan, justru kita akan menghindari untuk memberikan usulan, dan justru kita akan berusaha untuk memperbanyak pertanyaan-pertanyaan terbuka, supaya mentinya bisa memikirkan sendiri solusinya. Sampai dengan mentinya benar-benar mentok sekali, baru kita bertanya, oke, kira-kira akan menolong nggak kalau ada, mungkin kita lihat beberapa hal. Jadi, mungkin itu yang akan saya ulang lagi ya, teman-teman, yang saya ulang lagi di dalam pendampingan ini, bahwa satu, mentor itu bukan mengarahkan. Kalau mentor mengarahkan, berarti mentor itu harus berusaha untuk mengubah cara komunikasinya, supaya dia tidak mengarahkan, tetapi dia memberdayakan melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian yang kedua, mentor itu tugasnya yang utama, bukan memberikan usulan atau solusi. Tugasnya justru sekali lagi sama kayak tadi, memberdayakan dengan pertanyaan terbuka, sehingga solusinya datang dari mentinya sendiri. Nah, kemudian tadi ada dari Bunda Ika bahwa masih kesulitan nih untuk menerapkan grow. Ya. Nah, sebenarnya ini dapat dilatih ketika teman-teman melakukan mentoring sebaya. Karena dengan mentoring sebaya, kalau kan ada dalam kelompok ya entah 3 orang, 4 orang, gitu. Kalau mentok,
temannya bisa bantu. Oh iya, mungkin bisa nanyain coba yang ini atau coba tanya yang itu. Jadi bisa saling membantu di dalam kelompok kecil itu ketika percakapannya mentok, ketika melakukan mentoring sebaya. Jadi teman-teman kalau merasa kesulitan untuk bisa mempraktekkan keterampilan mentoring di lapangan dengan para mentinya, teman-teman bisa manfaatkan kelompok mentoring sebayanya. Sehingga itu bisa menjadi sarana yang sungguh-sungguh menolong teman-teman untuk bisa berkembang dari sisi keterampilan mentoring. Karena memang kalau percakapannya tidak mengikuti tahapan grow, nggak sampai ujung. Ya. Dan ujungnya apa? Kalau di grow, ujungnya itu kan adalah menti berhasil menemukan solusinya. Bukan mentor memberikan solusi, tetapi menti berhasil menemukan solusinya. Kalau di tahapan grow itu dilakukan dengan benar, sesuai tahapannya. Jadi memang perlu usaha untuk melatih ini, supaya teman-teman lebih fasih nanti di dalam mempraktekkan percakapan dengan tahapan grow. Dan sekali lagi, kelompok mentoring sebayanya itu bisa menjadi sarana yang teman-teman manfaatkan, supaya teman-teman bisa melakukan percakapan dengan tahapan grow dengan lebih lancar nantinya. Oke, mungkin itu yang saya responi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Sedangkan dari percakapan yang tadi sudah dilakukan, tadi sudah disebutkan bahwa mentor itu memberikan beberapa pertanyaan terbuka. Dan itu betul. Tadi sudah tanya apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang ingin diubah terkait situasi tersebut. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang baik. Dan kalau kita masukkan ke tahapan grow, menurut teman-teman itu adalah pertanyaan di tahap apa? Di tahap G, R, O, atau W? Kalau bingung, bisa dilihat lagi buku panduannya, buku sakunya. Yang mana yang ini? Gimana menurut teman-teman kalau pertanyaan apa nih yang ingin diubah terkait situasi tersebut? Itu pertanyaan tahap apa? G, R, O, atau W? Menurut saya, ya. Kalau menurut saya tadi pertanyaan yang menuju pada goal. Oke, terima kasih Bunda Mudrikatul. Betul sekali, itu adalah pertanyaan yang mengarah kepada goal. Karena ingin mencoba menggali dari menti, apa nih yang mau dibicarakan? Ya, di akhir sesi ini mau mendapatkan solusi tentang apa? Tadi akhirnya menti bilang, ya gimana ya caranya supaya anak yang dua ini bisa nurut? Ya, itu yang tadi disampaikan oleh menti. Jadi itu berarti tahapan goal-nya sudah ada di dalam percakapan tadi. Nah, apa pertanyaan yang menunjukkan tadi ada pertanyaan-pertanyaan di tahap realita? Kalau yang teman-teman ingat dari percakapan tadi, pertanyaan mana yang mentor sampaikan itu adalah pertanyaan tahap realita. Tadi menanyakan tentang apa yang sudah diupayakan selama ini. Betul sekali, Bu Ngesti. Terima kasih. Jadi sudah menanyakan apa nih yang sudah dilakukan sementara ini. Ya, jadi itu adalah pertanyaan tahap realita. Kemudian tanya apa lagi? Apalagi itu adalah semuanya pertanyaan tahap realita. Ya. Jadi tadi kalau dilihat dari grow, G-nya sudah ada, sudah mulai ada lah. Ya, kemudian R-nya juga sudah mulai ada. Yang belum terdengar adalah yang tahap O dan tahap W. Karena memang
tahap R-nya baru sedikit gitu ya, baru sebagian. Karena tadi saya lihat di waktunya baru 5 menit, jadi baru sepertiga dari waktu yang dialokasikan. Jadi memang sangat normal kalau tidak sampai keseluruhannya grow itu terdengar. Oke. Nah, apa yang bisa mentor tanyakan? Kalau tadi kan teman-teman memberikan usulan. Nah, sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa sebaiknya mentor tidak memberikan usulan dulu, paling tidak memberikan usulan dulu. Apalagi ini percakapannya baru 5 menit. Kalau menti sudah distimulasi dan menti mentok, barulah mentor bisa memberikan usulan. Karena tugas mentor sekali lagi bukan mengarahkan, bukan sekedar memberikan solusi, tetapi yang paling utama adalah memberdayakan. Nah, untuk memberdayakan, mentor bisa mengajukan pertanyaan apa kalau percakapannya seperti tadi. Nah, si menti ini kan pengen anaknya bisa nurut ya. Tergantung kita mau bedahnya dari tahap G-nya, mempertajam di tahap G-nya, atau kita mau mempertajam di tahap R-nya. Kalau mau mempertajam di tahap G-nya, kan tadi pengen bisa nurut. Yang pertanyaan yang kita bisa tanyakan sebagai tindak lanjut adalah, oke, apa yang Bunda ketahui tentang kemampuan anak usia dini untuk menuruti instruksi seperti itu? Itu pertanyaan di tahap G, terkait dengan goal yang mau dicapai. Karena nanti kan pasti akan menggali, oh ya, apakah memang anak usia dini memiliki kemampuan untuk mengikuti instruksi seperti itu. Ketika dia lihat banyak mainan, dia bisa diam aja gitu ya. Apakah memang anak usia dini memiliki kemampuan seperti itu? Nah, itu yang nanti mungkin akan digali kalau kita mau lebih tajam lagi ke tahap G-nya. Kalau kita mau lebih tajam lagi ke tahap R-nya, maka yang salah satu yang kita bisa tanyakan adalah, oke, Bunda pengen anak ini lebih nurut. Kalau Bunda ingat-ingat, biasanya nih, dari jam kedatangan sampai jam pulang, kalau itu 100%, biasanya kedua anak ini nurutnya berapa persen waktu dan dia tidak nurut di berapa persen waktu. Kita akan coba lihat sebenarnya dia lebih banyak nurutnya atau memang lebih banyak tidak nurutnya. Artinya kita mau coba lihat ini hanya spesifik ketika ada loose part atau memang anak ini anak yang nggak nurut pada dasarnya. Ya. Karena kan pasti solusinya akan berbeda. Gitu ya. Kalau ini hanya spesifik dengan loose part atau memang pada dasarnya hampir sebagian besar waktu dia nggak nurut. Ya. Jadi dengan menggali realita yang ada, itu kita akan bisa menolong menti untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat sasaran. Jadi itu pentingnya kenapa realitanya perlu digali lebih luas lagi, supaya solusinya tepat sasaran sekali lagi. Dan kalau dia bilang, oh sebenarnya anak ini lumayan nurut sih, biasanya dia paling pas momen-momen kayak tadi aja dia nggak nurut, oke. Jadi kita bisa tanyakan, ketika dia nurut sebenarnya seperti apa situasinya yang itu membuat dia bisa nurut. Dan apa yang berbeda di situasi yang ini yang dia nggak nurut. Ya. Sehingga kita sekali lagi bisa mengidentifikasi sebenarnya masalahnya ada di mana nih. Karena kalau memang biasanya sebagian besar waktu dia nurut, sekarang dia nggak nurut, pasti ada sesuatu yang berbeda. Jadi sekali lagi itu adalah pertanyaan di tahap realita yang kita bisa tanyakan kepada menti kita. Kalau percakapannya berjalan seperti tadi. Oke, mungkin itu yang saya bisa tambahkan dari percakapan tadi. Mungkin tidak banyak karena percakapannya tadi juga tidak terlalu panjang ya. Tetapi saya sangat menghargai usaha Bunda Ika untuk mau berusaha. Terima kasih Bunda Ika. Dan Bunda Mona juga yang sudah mau berusaha menjadi menti. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke simulasi yang kedua, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman tentang apa yang saya sampaikan barusan? Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Rupanya tidak ada Bu Ellen. Tidak apapun kalau tidak apa. Kalau kita akan masuk ke simulasi yang kedua, paling saya akan menggarisbawahi bahwa jadi teman-teman dari sini teman-teman bisa lihat bahwa pendampingan mentoring yang akan kita lakukan itu selalu akan fokus kepada bagaimana kita menerapkan percakapan mentoring dengan tahapan grow dan pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa ditanyakan sesuai tahapannya. Pertanyaan di tahap G apa, pertanyaan tahap R apa, tahap O apa, pertanyaan tahap W apa. Sehingga itu bisa menolong menti, memberdayakan menti untuk mencapai sasaran yang dia ingin capai.
Oke, saya serahkan kembali ke Bunda Lani untuk simulasi yang kedua. Silakan, Bun. Ya, terima kasih Bu Ellen. Berarti kita simulasi menti dengan mentor ya, seperti tadi ya. Oke, ya. Untuk yang kedua ini saya mohon tolong ya, Pak Vivi ya, udah siap ya? Oke, Pak Vivi menjadi mentor. Kemudian nanti ada Bu Nur Hidayati. Bu Nur Hidayati ada ya? Ada. Nggak tahu ini. Ada sih, cuma nggak ada kameranya. Oh iya, siap. Oke. Monggo panjenengan yang jadi menti ya, Bu Nur Hidayati ya. Siap? Ini Bu Vivi sudah siap nih rupanya. Insya Allah. Iya, selalu siap Bu Vivi. Bu Nur Hidayati siap? Terima kasih ya Bunda Vivi dan terima kasih Bunda Nur Hidayati. Ya. Saya ini coba nomor ya, Bu. juga ya? Enggak ya? Oh, no, iya. Monggo, silahkan Mbak Vivi, Bu Vivi. Silahkan. Waktunya 15 menit, saya akan tutup kamera, nanti setelah itu saya buka lagi ya, seperti tadi. Silahkan. Ya. Dengan masalah yang sama, Bu? Masalahnya boleh sama, boleh berbeda, tergantung dari mentinya. Mbak Nur Hidayati? Mbak Nur Hidayati? Menti saya mana? Ya. Gimana, Mbak? Alhamdulillah. Mentinya mana, Bu? Oh, lagi siap. Ini lagi siap-siap. Ya. Oh, lagi siap-siap. Sebentar, Bu Vivi. Jangan dulu, jangan ditanya dulu. Monggo persiapan, Bu Nur Hidayati. Kalau bisa on kamera ya. Oh, enggak, Bun. Iya. Jadi kita enak kalau ngomong-ngomong ada orangnya. Iya. Selamat sore, Mbak Nur Hidayati. Selamat sore, Bu. Gimana Mbak hari ini? Alhamdulillah, sehat Bunda. Gimana dengan di KBM ada kesulitan apa, Bun? Di KBM kita kesulitannya kadang saat penggunaan lospad, Bunda. Apa saja kesulitannya, Bu? Kesulitannya kadang pertama itu orang tua saat kita menggunakan lospad, orang tua itu sepertinya ada feedback ya. Pemahamannya kita sedang bermain, ya padahal di situ kan kita bermain sambil belajar gitu. Apa saja yang sudah Bunda lakukan agar orang tua itu tahu kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga panjenengan? Kita saat mengadakan parenting memberikan edukasi kepada orang tua, Bunda. Jadi bahwa pembelajaran lospad itu sebenarnya bukan hanya bermain, tetapi kita di situ anak-anak diajak untuk ini ya Bun, mengembangkan kreativitasnya biar saat lospad itu anak-anak juga menumbuhkan kreativitasnya masing-masing, keinginannya sendiri begitu Bun. Jadi biar orang tua itu tahu ya Bun. Jadi pembelajaran kita. Yang jadi masalah yang orang tua yang tadi menanyakan atau yang menanyakan kegiatan itu berarti dia sudah ikut parenting atau enggak? Iya, kadang ada orang tua yang itu Bun, nggak mengikuti kegiatan parenting Bun. Iya, jadi kurang pemahaman ya Bun. Itu. Berarti usahanya selain mau parenting apa aja Bunda? Kita share di grup untuk pemahaman pada orang tua bahwa lospad ini seperti ini loh begitu. Jadi biar di grup WA orang tua gitu Bun. Terus Bunda apa sih Bunda yang ingin dicapai nih Bunda dengan misalnya Bunda pembelajaran dengan lospad, kemudian orang tua juga
setuju atau menyukai dengan adanya kegiatan itu apa saja Bun dalam waktu dekat ini nih Bun? Apa yang ini ingin Bunda capai? Yang ingin saya capai itu ini Bun, apa ya, agar saat pembelajaran LOSPAT itu anak-anak itu berkembang kreativitasnya. Jadi mereka juga dapat memilih pembelajaran bermainnya sendiri, begitu Bun. Kemudian untuk orang tua, tadi apa ya Bun? Saya lupa. Untuk orang tua itu, maaf. Ya. Iya, tapi kan dalam waktu dekat ya. Belen kalau mainnya begini pengennya gimana ya Bu? Gak apa-apa Bun, diminta lebih fokus aja. Oh ya, Mbak Nur, tolong fokus kembali ya Mbak. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apa sih yang ingin Bunda capai dengan pembelajaran ini? Untuk dengan pembelajaran penggunaan LOSPAT, apa sih yang ingin Bunda capai dalam waktu dekat ini? Oke. Untuk pembelajaran LOSPAT ini, yang ingin saya capai itu adalah pembelajaran anak itu lebih maksimal ya Bun. Ya, jadi anak-anak itu bisa pembelajarannya itu sambil bermain dan guru membimbing dan mendampingi anak-anak, mendampingi anak-anak saat LOSPAT. Jadi mereka di apa ya, bunda-bunda hanya mendampingi saja ya, tanpa memberikan kebebasan pada anak untuk memilih permainannya sendiri. Selanjutnya, apa saja yang sudah Bunda lakukan agar semua itu tercapai, Bun? Apa saja yang sudah Bunda lakukan? Yang pertama, tentunya kami menyiapkan komponen LOSPAT itu sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, tentunya kami sendiri, saya sendiri diberi apa ya, belajar lebih banyak lagi Ibu tentang bagaimana kita mengajar dengan LOSPAT gitu. Terus selain itu Bun, ya, kita juga minta dukungan ya Bun dari kepala sekolah, dari teman-teman guru yang lain, dan tentunya dari orang tua agar penggunaan LOSPAT ini dapat berjalan dengan lancar di lembaga kami. Gitu, Bun. Kalau berdasarkan misalnya tentang dukungan apa yang Bunda harapkan? Hanya saya sebagai bentuk apa dukungan yang Bunda harapkan dari kepala sekolah, dari orang tua, dari teman, itu dukungan yang bagaimana? Dukungan saat pembelajaran LOSPAT itu dari misalnya dari kepala sekolah ataupun teman-teman ya, teman-teman sesama guru, kita inginnya karena di lembaga itu butuh banyak LOSPAT, kita mengumpulkan komponen-komponen LOSPAT yang lebih banyak lagi Bun. Kemudian kita juga saling sharing bagaimana cara menata LOSPAT dengan teman-teman guru yang lain biar lebih menarik gitu, menarik anak untuk bermain dengan LOSPAT. Baik Bunda. Bun, terima kasih ya Bun jawabannya. Berdasarkan percakapan tadi nih Bun. Langkah pertama agar semua itu komponen itu terpenuhi, terlengkapi, apa Bun yang akan Bunda lakukan untuk mendekati tujuan itu Bun? Kami
bersama dengan kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain saling sharing pun bagaimana kita agar mempunyai cara yang menarik pada pembelajaran LOSPAT ini agar anak-anak itu tertarik ya dengan pembelajaran LOSPAT. Kita sering sharing antara teman, sesama guru dan kepala sekolah. Jadi karena saya juga merasa masih banyak kekurangan, mereka kadang memberikan masukan pada saya pribadi gitu Bu. Kekurangan apa ya Bun? Kekurangan apa yang menjadi kendala Bunda? Kekurangan yang menjadi kendala saya pada diri Bunda. Iya, mungkin kurang ini ya Bun, apa ya, cara penataan LOSPAT mungkin kayaknya kurang menarik, terus ininya juga komponen-komponennya juga kurang banyak Bun. Iya, jadi perlu mengumpulkan komponen LOSPAT yang lebih banyak lagi karena anak sering berebutkan saat pembelajaran LOSPAT. Ada upaya untuk pengumpulan LOSPAT? Ada Bun, iya kita dari mana? Sesama guru juga kita sering mengumpulkan ya yang ada di rumah, misalnya yang sudah nggak terpakai. Kemudian orang tua juga ada sih, kita woro-woro barangkali ada LOSPAT yang sudah nggak terpakai ya, kita sebutkan LOSPAT-nya boleh ini begitu ya Bu. Nanti orang tua juga mengumpulkan sih ke kita, daripada di rumah nggak pakai, di sekolah lebih berguna. Berarti sudah banyak tentunya ya Bunda. Kayaknya kurang banyak. Masih kurang banyak. Berarti mau mengajak siapa lagi Bunda? Iya. Kita lagi upaya mau pengumpulan Bun, biar lebih banyak lagi. Kita sedang mengupayakan. Iya. Terima kasih Bunda. Selanjutnya ya Bunda. Apa yang sudah Bunda coba lakukan terkait hal itu? Yang urgent, yang penting untuk mencapai tujuan itu, kan Bunda apa saja sih yang sudah Bunda lakukan? Yang penting banget. Yang paling penting yang sudah Bunda lakukan. Tentunya saya pribadi membenahi diri ya Bun, agar ketika mengajar menggunakan LOSPAT saya lebih baik lagi, lebih mengena ke anak-anak gitu Bun. Jadi ya mengajar saya itu lebih baik itu Bun dengan menggunakan LOSPAT gitu Bun. Gitu. Ada yang lain Bunda? Tambahan? Cukup Bun. Cukup mumet ya Bu, sing takon ya. Baik Bunda. Begitu Bu Ellen, tambah masih lagi atau cukup Bu Ellen? Kayaknya saya juga menjawabnya. Kalau dari sisi waktu masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit. Kalau memang masih bisa dilanjutkan silahkan. Iya, terima kasih. Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah. Ya mungkin apa ya Bu Nur Hidayah? Dengan LOSPAT sendiri. Kalau tadi perbincangan tadi ternyata kan masalah itu juga ada pada diri panjenengan sendiri nggih Bu nggih. Nah, tadi kan Bunda juga sudah menyampaikan upaya Bunda selain yang ada yang masalah itu, upaya-upaya Bunda untuk membekali diri itu gimana Bun? Bisa kasih tahu ke kami nggak Bun? Membekali diri Bun. Iya. Yang pertama tentu saja kita sharing teman-teman, dan yang lebih utama mungkin pembekalan diri karena ilmu saya masih kurang mungkin ya Bun. Iya, saya ingin masih belajar lagi lebih banyak.
pertama ya tentu saja sering mengikuti diklat, seperti yang sedang dilakukan sekarang ya, ada diklat dasar, istolaram, itu untuk menambah wawasan. Selain itu Bunda, selain dari Iskolaram atau diklat yang Bunda peroleh saat ini, pengetahuan tentang Lospot Bunda dapat dari mana? Kita kan tiap bulan ada pertemuan ya Bun, ada pertemuan Himpaudi, ada pertemuan gugus. Nah, kita sharing dengan teman-teman sekecamatan Margodana tentang pembelajaran Lospot. Sudah dilakukan berapa persen Bunda di lembaganya Bunda? Diaplikasikan berapa persen? Diaplikasikannya mungkin baru 70 ya Bun. Baru 70%. Ya bagus, tinggal 30% lagi berarti. Mudah-mudahan tercapai. Biar sampai. Baik Bunda, terima kasih Bunda percakapan. Mohon maaf kalau saya ada salah ya Bun. Sama-sama lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Bu Ellen, please. Terima kasih. Bu Ellen, mau tanya dulu Bu Ellen. Pada saat kita bertanya sama Bu Nur Hidayah kan karena Bu Nur Hidayah mungkin lebih ketemu sama seseorang yang juga sudah lebih tahu ya Bu. Cuman kalau ketemu sama menti yang tidak tahu, kita kadang buntu mau tanyanya apa Bu. Kalau Bu Nur Hidayah kan udah tahu nih Bu alurnya gimana. Ketemu menti yang tidak tahu, jadi kita mau tanya sampai judek. Itu gimana Bu Ellen sampai hut? Ya, sama Bun. Iya. Sama Bun. Sama-sama Bun. Saya malah bingung. Bapak Bu, kami siap menerima wejangan dari Bu Ellen nih. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi dan terima kasih juga Bu Siti, Bu Nur Hidayati yang sudah bersedia untuk menjadi mentor dan menti ya di simulasi kedua. Nah, menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya cara teman-teman untuk menambah perbendaharaan pertanyaan dan memperlancar kemampuan bertanya itu ada beberapa. Yang pertama adalah sebenarnya pertemuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menolong teman-teman dalam dua hal tadi. Contohnya, tadi saya kasih tahu, tadi kalau dalam percakapan yang terjadi antara Bunda Ika dengan Bunda Mona, ini nih beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan kalau situasinya seperti tadi. Nah, teman-teman bisa catat tuh pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kalau situasinya serupa, teman-teman udah punya bank pertanyaan. Ya. Karena itu kan pertanyaannya muncul berdasarkan konteks yang ada. Gitu ya. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini sebenarnya dimaksudkan untuk menolong teman-teman dalam hal-hal seperti tadi, untuk bisa menambah kelancaran bertanya, dan untuk bisa memperbanyak perbendaharaan pertanyaan. Yang kedua adalah, tadi juga saya sudah sebutkan, latihan dengan rekan sebaya. Ya. Karena kayak tadi kalau mentok, bisa diskusi sama rekan sebayanya. Ini kayaknya mentok apa lagi ya yang bisa ditanyain. Jadi itu sarana yang bisa dimanfaatkan juga sebenarnya untuk memperlancar kemampuan bertanya dan memperbanyak perbendaharaan bank pertanyaannya. Yang ketiga adalah sering-sering melakukan refleksi, evaluasi. Itu yang saya mungkin pernah sharingkan setiap kali selesai mentoring dengan menti ataupun dengan rekan sebaya, teman-teman bisa mengevaluasi diri sendiri. Dan ketika saya meminta para pengamat untuk memberikan evaluasi, itu juga sebenarnya latihan untuk bisa mengevaluasi diri sendiri nanti kalau teman-teman selesai melakukannya. Mengevaluasi sendiri dengan bertanya, tadi yang sudah saya lakukan baik apa ya dengan menti saya? Yang saya tadi masih kayaknya perlu ditingkatkan lagi apa ya? Sehingga ketika teman-teman bisa mengidentifikasi itu, teman-teman menajamkan keterampilan mentoringnya, dan teman-teman tadi ketika, tadi saya masih kurang dalam hal ini, masih kurang dalam ini, masih kurang dalam ini, maka pertanyaan berikutnya yang teman-teman perlu tanyakan ke diri sendiri, kalau itu terjadi lagi, maka saya bisa meresponnya seperti apa? Jadi menjawabnya setelah selesai sesi, karena mungkin pas sesi tadi mentok, buntu. Nah, setelah selesai sesi, teman-teman refleksi lagi, evaluasi, dan berusaha memikirkan, kalau itu terjadi lagi, sebenarnya apa ya yang bisa saya lakukan, bisa saya tanyakan. Nah, itu juga menolong, karena itu juga sekali lagi memperbanyak perbendaharaan pertanyaan di dalam pikiran teman-teman. Jadi itu 3 hal yang bisa menolong teman-teman, dan harapannya ke depan itu bisa
membantu teman-teman untuk bisa lebih lancar lagi bertanya dan juga memperbanyak perbendaraannya ya. Oke, kita akan mendengarkan mungkin dari 3 pengamat yang tadi mengamati apa yang sudah baik dan apa yang masih bisa ditingkatkan lagi. Silahkan. Terima kasih Bu Ellen. Teman-teman, ya, untuk tanggapan ya, yang menanggapi 3 orang, saya tunjuk saja. Bunda Nona ada ya? Bunda Nona. Kemudian Bunda Ulfa dan Bapak Rizal. Monggo. 3 teman kita biar rata. Semua tadi sudah mendapatkan jatah giliran ya. Sekarang tinggal Bu Nona, Bu Ulfa dan Pak Rizal. Monggo silahkan. Siapa dulu nih yang sudah siap? Pak Rizal siap, Pak Rizal? Ya, ya. Teman-teman yang nobar, kalau bisa pakai headset ya. Ada Pak Rizal, biar tidak bengong. Ada nggak? Kalau tidak ada ya teman-teman yang nobar, mohon diam sejenak ya. Monggo Pak Rizal. Bu Lani. Ya. Ya, mengamati tegang. Terus mengamati tanggal. Inilah saya belajar banyak tentang tadi mengamati. Tak amati satu yang nobar itu ya ternyata fokus semua Bu. Dan saya terima kasih. Saya melihat untuk komunikasinya cukup bagus dari segi tata bahasa. Kemudian tadi ada yang merasa terinterogasi. Ya kalau bahasa aktingnya bagus, yang jadi juga kayaknya teraniaya sekali. Yang contohnya juga dan santai menanyakan dengan ketawa-ketawa. Nah itu ya jadi hiduplah suasananya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan juga tadi permasalahan, kemudian hambatan, dan saya melihat juga sudah bagus. Walaupun masih ada yang agak menyedihkan juga tadi dari mentinya. Kemudian untuk segi pemberdayaan kata itu, saya melihat masing-masing punya dari solusi yang diberikan oleh menti sendiri, kemudian ada parenting dan sebagainya, itu satu usaha dan sangat bagus sekali. Kemudian dari mentor juga tidak ada bahasanya menggurui, tapi hanya menggali bagaimana di situ ada nggak jalan keluar yang bisa dilakukan oleh menti itu sendiri. Dan ternyata ya kembali lagi ada dari orang tua yang nggak mau datang ketika parenting, itu juga jadi permasalahan juga. Kemudian